Misalkan kalau emang burung kita cacingan, tapi alangkah baiknya dibawa ke dokter hewan. Karena pemberian obat cacing ini harus sesuai dengan aturan dan dosis. Betul. Walaupun banyak dijual di pasaran, tapi disarankan. Kecuali Halo guys, halo parrot lovers dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Ya, kembali lagi sama kami di Pitch Parrot Academy. popis. First. Tadi Fish parrot gitu. itu ada pendengaran itu. Ciri khas orang Medan ya? Iya, ada celat namanya. Nah, tuh Om, kita mau ngapain? Kita mau edukasi tentang pemberian obat cacing. Yang benar. Iya, yang benar. Jadi Emang ada yang salah? ada Bang Le. Masa? Iya, jadi misalkan gini, ada yang pemberiannya tiap 1 bulan sekali gitu kan. Emang nggak boleh? Ya kasihan juga burungnya, pasti ini kan ada efek sampingnya, karena obat, namanya kan obat. Oh iya juga ya. Kecuali suplemen. Kalau suplemen biasanya nggak ada. Tapi kalau misalkan kayak obat berlebih, sama kayak manusia aja, obat berlebih juga kan pasti ada efek samping. Oh, ya. Iya kan? Iya. Jadi misalkan kalau emang burung kita cacingan, tapi alangkah baiknya dibawa ke dokter hewan. Karena pemberian obat cacing ini harus sesuai dengan aturan dan dosis. Betul. Walaupun banyak dijual di pasaran, tapi disarankan, gitu kan? Kecuali Jauh. iya, kecuali yang di daerah, gitu kan? Ada beberapa teman juga kan kayak di Palembang atau di mana saya. Ini kayak di Sulawesi, kadang-kadang ada yang di Papua nanya juga Om, betul. Iya, karena di sana keterbatasan dokter hewan ya, karena dokter hewannya kebanyakan kan buat anjing dan kucing. Betul. Sedangkan kita kan lebih ke eksotik. Kalau kita eksotik ya exotic bird kan, kalau kita masuknya. Nah, keterbatasan si dokternya. Untungnya teman kita si dokter Kombo ya. Peter Kombo, iya. Dia sering ngadain Banyak webinar. koleganya. Iya, Iya, kan? jadi Webinar di mana-mana. bener-bener. Kemarin saya lihat, gue lupa, gue ikut daftar tapi Lupa jamnya? lupa jamnya. Banyak komunitas yang pada nonton kan. Iya. Lupa jamnya gitu. Kita juga kan masih tetap belajar. Belajar lah, nggak Iya. ada salahnya kita tuh. Nggak ada. Iya, kayak saya itu setelah kata walaupun udah menggeluti di dunia paruh bengkok kurang lebih ya 12-13 tahun aja masih tetap belajar apa terus kayak gitu kan. Karena kan pasti ada kasus-kasus baru ya. Iya, ada kasus baru. Pas itu ada kasus yang harus sekarang udah lebih canggih, maksudnya banyak lah, udah banyak sarana dan prasarananya. Iya, betul. Nggak seperti zaman dulu ya. Iya. Buka internet aja susah ya. Bener. Nah Om, jadi seharusnya pemberian obat cacing ini seperti apa Om? Sebaiknya sih per 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, apalagi kalau burungnya Itu sering untuk outdoor. menjaga ya, kecuali yang ada kasus-kasus tertentu gitu. Ya, itu menjaga. Tapi kalau misalkan kita udah pernah nggak ada lah, nggak ada efek-efek kayaknya dia sakit cacing, nggak apa-apa kasih obat cacing. Nggak apa-apa ya. Kasih. Nanti udah sekitar 3-4 bulan lagi kasih. Kayak gitu. Tapi kasihnya sesuai dengan dosis. Kan saya bilang gitu sama aturan. Kalau misalkan ini kan enggak nih si burung saya sih kayaknya aman deh, nggak ada cacingan gini-gini. Ya kita nggak tahu aja. Kita nggak tahu benar. Ya kalau misalkan kita kasih makannya mungkin kayak pelet yang udah dikemasan, biji-bijian dikemasan, emang lebih nggak ada di sana. Tapi kan Tidak ada cacingnya nggak ada gitu cacing ya. Cuman kan kita kan kadang-kadang, apalagi kalau yang burungnya outdoor gitu kan, mereka makannya suka gabung sama burung-burung lain. Contoh misalkan ada burung gereja atau burung kecil yang masuk ke dalam makan bareng, biasanya kan dia pup di situ apa. Nah itu kadang-kadang kena kejilat sama si burung yang kita punya. Oh iya, dari pup aja bisa menularkan Iya ya? bisa kan, karena yang kadang-kadang yang dipupin itu kadang-kadang nggak cuma cacingnya, ada telur-telurnya juga. Makanya kalau misalkan, wah kalau saya mau periksa ini burung saya cacingan apa enggak, gimana? Bawa aja ke dokter. Dokter biasanya tahu. Cuman ya itu tadi ya, kalau buat menjaga kondisi burung supaya tetap fit atau buat safety lah ya, paling tidak kasih obat cacing itu 3 bulan sekali. Bener, 3-4 bulan sekali. Pas itu, oh enggak, saya kasih makan biji-bijian sama pelet yang kemasan kok yang bagus gini-gini. Kan kita kasih buah juga kadang-kadang, kita nggak tahu kalau buahnya ternyata ada apa namanya telur cacingnya gitu. Nah, kan nggak kelihatan. kan ada gini nih, burung yang sedikit memang bandel ya, dogil banget tuh, yang ke orang Medan dogil itu. Dogil apa? Dogil itu ya bandel gitu. Nah jadi
dia makanan ditaruh di tempat minum sambil kayak kasih kuah kali pikir dia gitu ya kan. Iya. Supaya renyah atau gimana, supaya lembut. Kalau kayak gitu biasanya itu sih kebiasaan juga dari burung ya. Kalau emang ada gini loh. Coba kalau kita punya beberapa ekor burung nih contoh. Beda-beda memang Beda-beda iya. Kadang-kadang ada yang tempat minumnya kotor. Ada yang enggak. Ya kan? Ada yang makan, bentar habis makan ngunyah-ngunyah minum. Minumnya berantakan. Iya. Kayak kotor. Ada juga yang air walaupun mereka minum airnya bersih. Bener. Gitu kan? Ada juga yang kotor, ada yang tukang bentar-bentar tempat minumnya dibuang-buang, ada yang enggak. Kan karakter burung ya. Cuman alangkah baiknya tuh kalau kita tuh lebih sering tiap hari membersihkan atau menggantikan tempat minumnya sama tempat makan. Nah, kalau air wajib sehari 2 kali lah ya. Kalau makanan kan kalau udah habis tempatnya kotor ya dicuci, ganti makanan baru. Betul. Kayak gitu. Nah itu alangkah bagusnya kalau pakannya tuh kayak pakan pagi sama pakan sore beda-beda. Bedain. Kalau saran saya biasanya yang pakan paginya kasih yang fresh, bisa biji-bijian, bisa buah-buahan atau yang lain. Kalau udah sore itu bisa kasih biji-bijian atau pelet gitu yang istilah kata kalau nggak fresh itu mereka kan nggak basi ya. Kalau Jadi seandainya tidak habis juga nggak basi. Iya nggak gitu habis. Jadi pas dia sore dia makan nggak habis, dimakan sama si burungnya besok pagi nggak ada masalah. Kalau kayak buah-buah gitu kan kasih buah besok paginya basi. Burungnya ada burung yang pinter juga yang nggak dimakan, ada juga burung yang bego ya. Iya dimakan aja udah pokoknya. Ada juga yang ada loh. Ada kayak kan kita kadang-kadang bingung. Ini di situ orang ngerawat kasih jagung lempar, nggak habis sampai besok-besok. Tapi burungnya nggak sakit-sakit. Ya itu. Ada juga yang kita baru kita taruh gitu kan. Kita lengah dikit atau sakit. Iya. Moyung. Kalau misalkan burung yang ternak, kita lihat literatur aja kayak misalkan berat makaunya kan nggak mungkin dibawa ke dokter. Berat makau jenis apa misalkan blue and gold ini kurang lebih 900 sampai 1,2 kilo misalkan. Kasih pemberiannya tiap obat masing-masing ya. Misalkan kalau obat ini misalkan pemberiannya obatnya 2 bisa langsung dikasih di makanan atau dikasih ke air minum. Cuman karena burung ternak kayak gitu kan biasanya kan minumnya sedikit ya kan bisa kita kasih loloh juga kan susah gitu kan. Akhirnya harusnya misalkan diulang secara 2 atau 3 kali lewat 1 hari, ini itu bisa lebih karena kita lihat tidak maksimal masuknya ya. Iya. Kayak gitu. Ada juga kalau yang burung-burung kecil itu dia udah ada kayak semacam kalsium yang udah ada obat cacingnya. Jadi pas kalian dia makan gitu kayak gitu. Ada juga. Ada juga kayak gitu Bang Lai. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini dulu edukasi tentang pemberian obat cacing dan pola makan yang bagus supaya tidak cacingan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Oh ya, buat teman-teman semuanya jangan lupa dong di subscribe juga, di like, di share supaya teman-teman yang lain juga tahu gimana cara merawat parrot yang benar. Kita udah bikin kurang lebih 30 video lebih nih. 30 iya benar. Ya. Kita juga kita lihat animo masyarakatnya. Kalau animo penghobinya responnya bagus, kita tetap semangat. Tapi kalau responnya kurang bagus, karena mungkin channel kita channel edukasi kebanyakan, makanya kita jarang pergi-pergi kemana-mana kan. Kita kebanyakan kayak gini ngobrol atau apa karena banyak yang tanya juga kan. Nanti juga kita akan ngulas karakter burung, macam-macam burung karakternya ya. Cuman kan keterbatasan juga nggak semuanya jenis burung saya punya. Benar. Misalkan nanti kita mau karakter apa, misalkan kayak kemarin banyak yang tanya, ini bacain karakter white belly keki dong seperti apa, gitu kan. Kak ini dong bacain karakter sound conure itu seperti apa, kayak gitu. Kita nanti akan kita kan belum ada materinya. Nanti kalau udah ada materinya, nanti kita ulas. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih.